Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast kali ini, perkenalkan, nama saya Rika Fauziatul Maghfirah dan di sini saya ditemani dengan rekan saya yaitu Saidatul Maghfirah. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dan menerangkan materi kami yaitu asal-usul penciptaan alam semesta dan manfaat dari penciptaan alam semesta yaitu siang dan malam. Mohon maaf pada podcast kali ini kami laksanakan secara online karena terhalang jarak antara kita berdua. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan asal-usul penciptaan manusia. Jadi, tidak ada seorang manusia pun yang tahu bagaimana asal-usul penciptaan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran pun tidak terlalu dijelaskan secara detail bagaimana proses dan penciptaan alam semesta dan seisinya. Hampir semua agama membicarakan tentang asal-usul kejadian alam. Di sini saya akan mengungkap mengenai penciptaan siang dan malam. Mengapa di dalam Al-Quran penyebutan malam lebih dahulu daripada siang. Apakah hal itu berpengaruh terhadap penciptaan keduanya? Mari kita simak pembahasan kali ini. Secara jelas Allah sudah memberitahukan manakah yang terlebih dahulu diciptakan, antara siang ataupun malam ataupun sebaliknya. Di sini Ibnu Athir sudah membahas mengenai sejarah siang dan malam. Dalam kitab sejarah dia yang berjudul Al-Kamil fi Al-Tarikh. Ibnu Athir membahas secara khusus tentang masalah ini. Beliau memberi judul dalam pembahasan kali ini mengenai penciptaan malam dan siang yang pertama kali itu apa dulu. Beliau banyak mengomentari mengenai pembahasan ini. Ada yang mengatakan bahwa malam itu terlebih dahulu, setelah itu baru muncullah siang. Dan ada yang berpendapat pun sebaliknya. Kedua pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil dan argumen yang berbeda-beda. Ulama ada yang berpendapat bahwa terciptanya siang dan malam itu ada karena sinar matahari, sehingga ketika matahari terbenam maka siang pun berubah menjadi malam. Seandainya tidak ada cahaya matahari, maka malam itu akan terus berlanjut. Dan inilah argumen dari pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Athir. Sedangkan ada ulama yang berpendapat bahwa terciptanya siang itu terlebih dahulu. Beliau mengatakan bahwa Allah itu bersifat qadim. Allah itu bersifat qadim, sementara yang lain itu bersifat hadis. Sehingga ketika Allah sudah ada, yang lain belum dan yang lain masih belum ada, termasuk siang dan malam. Hanya saja cahaya Allah menerangi segala sesuatu sampai Allah menciptakan malam. Dengan demikian, menurut pendapat ini, sianglah yang ada terlebih dahulu, baru muncullah cahaya Allah yang sudah ada sejak Allah ada. Dalam kedua argumen tersebut, Ibnu Athir menyetujui pendapat dari kedua argumen tersebut. Dari kedua argumen tersebut, Ibnu Athir mendasarkan dalam Al-Quran yaitu surah An-Nazi'at ayat 27-29. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata malam terlebih dahulu, baru setelah itu menyebutkan kata siang. Dan memang dalam beberapa ayat lain ada penyebutan kata al-lail malam dan an-nahar siang. Lebih sering disebutkan kata malam terlebih dahulu daripada siang. Allah menyebutkan kata malam terlebih dahulu, baru setelah itu menyebutkan kata siang. Dan memang dalam beberapa ayat lain ada penyebutan kata al-lail malam dan an-nahar siang. Lebih sering disebutkan kata malam terlebih dahulu daripada siang. Demikian mungkin memang pendapat inilah yang benar. Itu dari saya mengenai asal-usul penciptaan alam semesta. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya pada podcast selanjutnya mengenai
manfaat dari siang dan malam. Dalam podcast kali ini, Saidatul Maghfirah dan Rika Fauziatul Maghfirah, saya Saidatul Maghfirah akan menerangkan mengenai materi saya, yaitu manfaat siang dan malam bagi kehidupan manusia serta bagi aktivitas kehidupan manusia. Nah, dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 61 yang intinya diterangkan bahwasannya Allah menciptakan malam untuk manusia beristirahat serta Allah menciptakan siang yang terang benderang, dan sangat banyak karunia Allah tetapi banyak pula yang kurang bersyukur, yang telah ditafsirkan oleh Imam Al-Alusi menyatakan bahwa Allah menciptakan malam itu untuk waktu beristirahat. Mungkin karena kelelahan yang telah manusia lakukan untuk beraktivitas di siang hari, serta Allah pun menciptakan malam bertujuan untuk memberikan kekuatan untuk pergerakan. Nah, di dalam pada siang hari Allah itu menciptakan waktu siang ini untuk kita beraktivitas, untuk kita bekerja, untuk kita bersekolah, berkuliah, ataupun apa itu. Dan Allah memberi waktu kita untuk bangun. Allah memberi kita waktu beristirahat di waktu malam, serta kita terbangun pada waktu subuh. Itu merupakan waktu untuk kita bangun, serta lebih maju lagi waktunya masuk waktu duha, dan kita melakukan sholat duha, lalu kita dilakukan untuk sholat duhur. Dan sebelum waktu zuhur itu kita itu dianjurkan untuk tidur, merupakan waktu kita beristirahat dari aktivitas. Lalu zuhur kita bangun, selanjutnya kita melakukan aktivitas lagi, dan kita sholat asar, sholat maghrib, lalu waktunya kita sholat isya, lalu kita waktunya untuk beristirahat kembali. Nah, cukup. Materi tadi merupakan penjelasan dari saya Mbak Rika Fauziatul Maghfirah. Kurang lebihnya dari podcast kami mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata atau kurangnya materi kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.